Halo guys. Halo. Ya, di tengah pandemi corona ini, sebelumnya nih kita udah melewati batas anjuran dari pemerintah, makanya kita keluar. Kita negatif dari corona. Oke, bangsat. Oke, jadi kali ini gue bakalan sedikit berbincang aja, sedikit. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Jadi kita mau ngobrol tentang corona. Gimana deh dampaknya dari corona ini? Sebenarnya untuk saya selaku di dunia bisnis, saya merasakan dampak yang sangat drastis. Pertama, kenapa? Karena saya itu bergerak di bidang importir elektronik. Barang saya itu masuk dari luar negeri, dari negeri China. Import barang saya itu. Karena adanya Congorna ini, jadi barang saya terhalangi untuk masuk ya. Jadi omset saya ini menurun sekitar hampir 50%. Sangat saya rasakan. Berarti dari Cina ke Indonesia itu ada batasannya sekarang Ada ya? Di batasan. bandaranya ya? Betul, di pelabuhan lebih tepatnya. Di pelabuhan. Oh, barang lu barang berat semua ya? Pakai kontainer. Waduh. Udah main kontainer saya. Waduh. Bisnismen namanya juga. Waduh, iya. Jadi lu ownernya atau apanya nih Bang? Saya cuma anak buah. Jadi lu nggak WFA ya deh? Nggak bisa. Kerjaan saya ini nggak bisa ditinggal. Karena saya ini selaku kepala servis. Jadi saya harus meneliti langsung barang-barang tersebut apakah siap layak untuk dijual atau tidak. Tapi kan bisa memakai database. Nggak bisa dong. Kan barang itu kan harus dicek fisik. Oh, lu ngecek juga? Betul, cek Kan fisik. Kan ada orang yang untuk divisi pengecekan betul. juga. Saya kan yang memegang data pendataan. Tapi tetap bagaimanapun seorang kepala pimpinan yang baik itu harus datang langsung ke tempat. Jadi dia kepala pimpinan. Iya. Berarti nggak ada efek samping sama sekali buat lu ya? Dari segi jam kerja. Oh, itu ada. Semenjak ada peraturan pemerintah tentang PSBB ya tepatnya ya. Di tempat pekerja saya itu jadi ada pengurangan jam kerja. Oh. Yang tadinya itu kerja 8 jam dari jam 8 sampai jam 5 sore. Sekarang pengurangan sampai jam 3 sore saja. Dan hari Sabtu saya libur jadi Oh, biasanya hari Sabtu masuk setengah hari. setengah hari tapi sekarang Sabtu libur karena ada PSBB. Terus dari segi pembatasan karyawan? Enggak, tempat gua enggak. Nggak, tempat lu nggak? Enggak ada pengurangan jumlah karyawan. Nggak ada ya? Berarti bos lu baik. Iya, masih sanggup lah. Masih sanggup. Tapi saya sebenarnya sedihnya itu tentang kebijakan pemerintah itu loh. Kenapa Kenapa, pemerintah kita itu pertama yang sangat saya pertanyakan, sangat saya herankan itu kenapa narapidana sebanyak 38.000 lebih itu dibebaskan secara cuma-cuma. Oh iya. Saya merasakan efeknya sangat luar biasa. Kenapa? Saat malam minggu saya lagi nongkrong saya dibegal. Anda bayangkan tuh saya dibegal. Kayak bener, kayak pernah dengar cerita begal. Ah, ini serius, ini kisah nyata guys. Oh, iya? Ini kisah nyata guys. Lu Serius? nggak pernah cerita ke gua? Kagak, karena gue nggak berhasil dibegal. Waktu pas kapan emang? Waktu pas corona ini? Iya. Berapa hari baru yang lalu? Udah lama. Ada sekitar 2 minggu lah. Oh, 2 minggu. Ah. Jadi ceritanya itu gue lagi malam minggu lagi jalan-jalan. Gue naik motor cengtri ini ceritanya di Jalan Sipon lah kalau teman-teman tahu ya. Tiba-tiba ada 2 gangster. Gangster ini masih bocah guys, masih bocah. Mungkin seumuran anak SMP SMA lah. Dia berdua naik motor berdua. Gue diuber dari belakang, dia bilang, "Woi berhenti woi, dia mau malakin gue." Dia ngeluarin samurai. Wah kata gue hebat nih orang berani ngeluarin samurai. Gue udah sempet takut. Kenapa? Gue bertiga dia berdua naik motornya. Dia bawa senjata. Iya, dia bawa senjata tajam. Kalau kita kejar-kejaran pasti gue kalah. Lu bawa revo soalnya. Kagak, gue gak bawa revo naik motor temen gue. Akhirnya temen gue satu lagi ini dia bilang, "Udah yuk kita lawan aja yuk. Bisa mati mau belakangan. Yang penting kita pukulin." Lu sama siapa nih bertiga nih posisi? Gue, Daud, satu lagi temen gue namanya Niko. Kita bertiga sini, Niko bilang, "Ayo kita lawan aja lah. Urusan mati mau belakangan. Yang penting kita pukul dulu, kita puas." Oke, gue bilang. Berhenti, nggak banyak basa-basi. Gue loncat, gue paling belakang soalnya. Gue udah loncat turun, langsung gue depak tuh si begal itu, si 2 bocah itu langsung gue depak. Jatuh, temen gue langsung ngerekam dia. Langsung ngunci lah. Iya. Si Daud ambil samurainya, langsung dibuang. Habis itu kita pukulin. Niatnya dia pengen begal gue, malah gue yang begal dia. Harusnya Anda yang ngambil motornya bangsat. Enggak, tapi gue baik. Berniat baik ya, bagus. Gue nggak mau ngambil harta dia lah. Gue tau itu haram. Jadi sengaja gue pukulin aja lah. Sampai babak belur, sampai bengap-bengap mukanya. Tapi pukulan juga haram. Ya nggak masalah lah. Daripada gue mencuri kan lebih baik gue menganiaya. Betul. Tau gue pembelaan diri. Iya. Abis itu Seninnya pas gue berangkat kerja, gue cerita lah ke teman-teman kantor gitu ya, sharing. Aduh, ini kebijakan pemerintah ini salah, gimana ya, kriminal lama jadinya nih. Sangat saya sesalkan. Udah gitu jumlah pengangguran
semakin meningkat. Semakin meningkat. 38.000 napi pas keluar dari penjara mau ngapain? Iya. Jadi kerja nyari kerja itu kan susah. Iya. Itu sangat disayangkan sebenarnya. Akhirnya mereka balik ke kriminal lagi. Betul. Atau emang udah wataknya mungkin tindakan kriminal ya mau gimana pun juga begitu lah. Tapi kalau menurut gua ada sisi positifnya juga ya. Gua Kalau tahu. pernah ngeliat di Explore IG ya kan, yang India tuh kalau masyarakatnya keluar dipukulin ya kan, di sweeping gitulah Sleeping area. ya. Kalau Indonesia kan cuma PSBB. Nah, Kalau yang melanggar putar balik udah gitu doang, Nah. nggak dipukulin. Nah, Indonesia tuh mungkin maksudnya supaya orang nggak ada yang keluar. Napi dikeluarin dah, udah lu buat ini dah, tapi lu takut-takutin dah. tetap nggak begitu. Mungkin kan nggak ada yang Tidak, tahu. mungkin pikiran lu begitu. Kalau pikiran gue begini, kenapa pemerintah ngeluarin narapidana? Mungkin pertama karena menghindari kerumunan. Oh Pertama. ya. Kedua, ya. itu menghemat anggaran. Bener gak? Emang lu pikir ngasih makan puluhan ribu napi itu nggak butuh duit? Nggak gitu deh. Iya. Setahu gua kalau napi tuh masuk penjara ada dendanya. Dendanya itu yang Kalau dia bisa bayar, Yang- kalau enggak gimana? Tetap dikurung kan? ya dikurang sampai berarti Tapi sampai ini makan dong. tetap dong, makan minum itu jalan loh, tetap ditanggung pemerintah. Loh. Ya lu ibaratkan nasi pakai garam anjing di penjara Tetep ya nggak sih? aja, iya. Pertamanya mungkin kan menghindari kerumunan untuk tidak terjangkitnya corona. Kedua, gue bilang itu tadi tuh menghemat anggaran. Jadi anggarannya itu diputar. Uang yang tadinya untuk makan para puluhan ribu tahanan itu jadi mungkin diputar buat bantuan APD, Oh, bantuan pemerintah ke bisa. masyarakat Iya, mungkin iya. kan. Bisa jadi sih. Gue berpikir di dua hal itu. Tapi tetap menurut gue itu salah, caranya salah. Jadi napi tuh kalau menurut gue deh bener sih kayak yang lu bilang, mengurangi anggaran ya. Iya. Kan kita kan netizen tuh banyak yang berpikiran asumsinya itu Negatif. banyak tuh negatif. Ada yang positif juga. Ada juga. Cuman positifnya itu ke arah lebih negatif nih kalau misalnya udah dikeluarin napi kayak gini ya. Tapi kita percaya sama sistemnya pemerintah, programnya pemerintah, apapun itu yang diperintahkan atau yang diprogramkan pemerintah, itu yang terbaik untuk masyarakat Indonesia ya. Ya kita berusaha positive thinking aja karena ini di bulan Ramadan. Kita percaya semua yang terbaik ya untuk Indonesia. Jadi pesan-pesannya lu Dai buat orang-orang yang di luar sana masih keluyuran. Jadi pesan saya simpel aja. Buat kalian masih di rumah aja ya itu bagus. Berarti kalian ikut menyemangatkan suara pemerintah. Betul. Secara tidak langsung kalian menjadi penolong Indonesia. Betul. Bahkan seluruh dunia loh. Karena ini pandemi. Pandemi itu satu dunia. Tapi ya kalau tuh emang kalian juga bete gabut ya, kalian tuh harus sadar di mana lingkungan tempat kalian bersosialisasi itu jadi masalah. Ya pokoknya tetap sadar diri aja. Betul. Tingkatkan keimanan saudara juga, jangan lupa berdoa dan tetap dukung gerakan pemerintah. Betul. Ambil sikap sisi positifnya, jangan negatifnya. Jangan dikit-dikit dibilang pemerintah bego lah mungkin lah ya. Kasarnya begitu. Apa yang suruh diam di rumah? Mau makan gimana? Emang pemerintah mau ngasih bantuan itu bener sih, pemerintah emang ngasih bantuannya itu belum merata. Iya sih, karena zona merahnya juga di tempat yang tertentu. Nah, tapi masalahnya yang disuruh di rumah aja setiap masyarakat. Iya enggak? Setiap wilayah yang ada di Indonesia ya. Disuruh di rumah aja. Jadi ya pesan dari saya ya itulah, tetap sadar diri, tingkatkan kewaspadaan, jaga pola hidup sebersih dan sebaik mungkin. Oke. Ya. Jadi segitu aja dari kita ya guys. Gitu. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya dari kita. Bukannya bermaksud untuk menggurui ya. Tidak. Ya kan setiap orang kan mempunyai asumsi Kita sama-sama beda-beda. belajar lah, kita sharing di sini. Ya udah. Segitu aja dari kita. Kita ucapkan selamat puasa buat kalian yang sedang menjalankan puasa. Oke. Ya segitu aja dari kita. Terima kasih. Dadah guys.